Old tech, cool, analog. This is not recording. Recording over it. Hold on. Just drip a wee bit down here. Please. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan series Black Mirror, Season 6, Episode 2. Berkisah tentang sepasang kekasih yang melakukan perjalanan ke Skotlandia untuk membuat film dokumenter. Mereka menemukan kota yang sepi dan misterius, di mana mereka menemukan video-video mengerikan yang menyimpan rahasia kelam. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Loch Henry. Davis dan Pia, pasangan pembuat film dokumenter, berkendara melewati pedesaan Skotlandia menuju kampung halaman Davis. Desa kecil bernama Loch Henry. Cuaca mendung dan jalanan sepi, membangun atmosfer misterius sejak awal. Mereka tiba di rumah ibunya, Janet, seorang wanita parubaya yang tampak ramah tapi agak dingin. Rumah itu penuh dengan kenangan masa lalu dan dekorasi yang tua. Janet tampak senang dengan kehadiran Davis, meski ia terkesan konservatif dan sedikit enggan membicarakan hal-hal pribadi. Apalagi soal ayah Davis yang telah meninggal. Pia berusaha ramah, meski merasakan ada sesuatu yang ditahan dalam interaksi mereka. Maybe, if someone who looked like me. Yeah. Later, I'm shit-mouthing the cops, like... No, she doesn't. She likes you. She... Mrs. Sorry, dude. I think that really took it out of Mum. Davis dan Pia bermaksud membuat dokumenter bertema konservasi alam, dengan fokus pada seorang penjaga satwa liar eksentrik yang tinggal di sekitar desa. Namun, saat mereka mampir ke pub lokal, yang juga berfungsi sebagai toko video tua milik teman lama Davis, bernama Stuart, Pia mulai mendengar cerita lain. Stuart menyebut tentang tragedi berdarah yang dulu pernah menimpa desa mereka, kasus pembunuhan berantai yang membuat desa ini terkenal buruk. Pia penasaran dan mulai bertanya-tanya. Don't bother. That'll be 50. He's depressed. There used to be 3. I don't get it. It's so... Picture it. Your honeymoon. Back home with stuff. They were here for... The car's parked outside. Very creepy, so... Of course, Dad gets us asking around, right? Knocking on doors. After a day or two. But then... Davis menjelaskan secara singkat. Pada awal 90-an, seorang pria bernama Lain Adair diketahui menculik dan menyiksa turis-turis yang datang ke desa. Polisi menemukannya tewas, bunuh diri di rumahnya yang penuh perangkap. Ayah Davis, Kenneth, adalah petugas polisi lokal yang memimpin investigasi itu dan juga tewas dalam tugas. Pia langsung menangkap potensi narasi besar di balik kisah itu. Ini bisa menjadi dokumenter true crime yang menarik perhatian global. Not fatally, in the shoulder. Bad, though. Holy shit. It went from inside the house. They check out the cellar. They go in. Wardrobe is a hidden door. This guy had been at watching them for weeks at a time. All been tortured. And the rest of it. Is he in it there? Result. 3 pints. Mereka mulai mempertimbangkan untuk mengubah tema dokumenter mereka. Pia bersikeras bahwa kisah Lain Adair jauh lebih menjual daripada dokumenter tentang penjaga alam. Davis awalnya menolak, trauma dan kenangan masa kecilnya masih membekas. Namun Pia yang lebih berorientasi pada dampak dan peluang meyakinkannya. Akhirnya Davis menyetujui, meski dengan perasaan campur aduk. Mereka mulai riset dengan semangat baru, menggali kasus yang telah lama ditinggalkan. Janet tampak terganggu ketika tahu mereka mengangkat kembali tragedi lama itu. Ia secara halus menegur Davis, mengatakan bahwa beberapa hal lebih baik dibiarkan terkubur. Tapi Davis dan Pia tetap melanjutkan rencana mereka. Mereka mulai mengumpulkan arsip, melakukan wawancara, dan menyusun narasi dokumenter. Obsessed. Killers turns out to be Vlad the fucking call it a morbidly obsessive collect. She's been dead for 4 years. Yeah.
Hey, that's your mom's voice? Just one of his cheese tapes? Last seen alive in the tourist, eerily abandoned. Yet despite no sign of the missing couple. I'm Dawn, the missing girl. Just Jeez. hoping they'll be okay. Sorry. A bit close, babe. I was out of love and out of my said no. I didn't know how. Stood on the bill of a second-rate show. My predicament grew, but now The discovery. you know I looked around for faces I got friends and I think my Bobby. Hold on, bike. you put me up. Oh no, did it feel me? Pia dan Davis mulai menyelami arsip-arsip lama yang ada di rumah Janet. Dalam loteng yang berdebu, mereka menemukan kotak berisi kaset VHS dan dokumen investigasi milik Kenneth. Mereka juga mengunjungi lokasi rumah Adair yang kini ditinggalkan. Di sana, mereka merekam suasana rumah jebakan itu, yang masih menyimpan bekas alat penyiksaan dan ruang bawah tanah yang gelap. Pia sangat antusias, bahkan lebih dari Davis. Tabs punched out. Mum won't know. Look at a light up. Is that your stage blood? Piss and blood and spawn. You know, like a day of jizzed. Fuck. Malamnya, mereka minum bersama Stuart dan merayakan kemajuan proyek mereka. Pia merencanakan struktur narasi dokumenter, menyebut bahwa bagian akhir akan menyentuh tragedi keluarga Davis dengan rasa hormat. Keesokan harinya, Pia kembali naik ke loteng dan menyalakan salah satu VHS yang sebelumnya tidak mereka tonton. Apa yang ia saksikan benar-benar mengubah segalanya. Rekaman itu bukan dokumentasi investigasi, melainkan video penyiksaan terhadap para korban turis, direkam dari dalam rumah yang kini mereka tempati. Yang paling mengerikan, di video itu terlihat jelas Kenneth dan Janet sebagai pelaku. Pia menutup mulutnya, shock, saat menyadari bahwa lain Adair hanyalah kambing hitam. Okay, as you can see, I'm gonna have fun with the both of you. Me here. Ale. Pia langsung mencoba menyelamatkan diri. Ia mematikan TV dan membawa rekaman, lalu mencoba keluar rumah diam-diam. Namun, Janet pulang lebih cepat dari yang diduga. Merasa tak aman, Pia kabur keluar rumah dan berlari ke hutan. Dalam kepanikan, ia terpeleset saat menyeberangi sungai berbatu dan jatuh keras ke kepala. Ia tewas seketika. Tubuhnya terbawa arus dan kamera dokumenternya rusak, tergantung di ranting sungai. Janet menyadari semua telah terungkap, lalu naik ke kamar. Dalam adegan tenang namun mencekam, Janet mengenakan pakaian rapi dan menggantung dirinya di kamar. Ia meninggalkan catatan singkat. Davis menemukan tubuh ibunya dengan wajah beku dan hampa. Dunia yang ia kenal runtuh sepenuhnya, bukan hanya karena kehilangan dua orang yang ia cintai, tapi karena kebenaran yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Waktu berlalu, film dokumenter yang dibuat oleh Davis dan Pia akhirnya rampung dengan bantuan Stuart dan distributor. Judulnya Lock Henry, Truth Will Out. Dokumenter ini tayang perdana di layanan streaming besar dan langsung meledak secara internasional. Simon Chalice were last seen. Was in front of any kind of camera at all. Kenny, Janet, and got carried. Shocking new discoveries about the The whole experience. Acted alone. In fact, he'd been under Adair's dead. Deliberately wounded. assuming woman who hid the secret of her and her Recordings of the murders where her son would. Di sebuah festival film, Davis hadir sendirian, menerima penghargaan. Para jurnalis dan pembuat film memujinya, menyebut film itu sebagai karya jujur dan menyentuh, yang mengungkap rahasia kelam sebuah komunitas. Namun, di balik senyum palsu dan sambutan hangat, Davis terlihat hancur.
Saat orang-orang tertawa dan mengagumi karyanya, ia diam. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa setiap menit dokumenter itu adalah potongan dari hidupnya yang telah hancur. Mereka tidak tahu Pia meninggal saat mencoba menyelamatkan kebenaran. Mereka tidak tahu ibunya, yang kini dielulukan sebagai korban dalam narasi film, adalah monster sebenarnya. Dalam adegan terakhir, Davis kembali ke rumah masa kecilnya yang kosong. Ia duduk sendirian dan menonton dokumenter itu. Ini sudah tayang di platform streaming, lengkap dengan fitur autoplay dan thumbnail yang menarik. Ia melihat rekaman wawancara Pia, cuplikan rumah masa lalunya, dan narasi yang dia susun bersama kekasihnya. Tapi baginya itu bukan lagi film. Itu adalah pesan dari kita atas semua kehilangan yang telah terjadi. Tidak ada keadilan yang benar-benar ditegakkan, tidak ada penutupan yang memuaskan. Hanya ironi bahwa tragedi terbesar dalam hidup Davis menjadi produk hiburan global yang dikonsumsi jutaan orang sambil bersantai. Dalam diam, Lock Henry menjadi potret paling pahit dari dunia modern. Saat kebenaran dan penderitaan bisa menjadi komoditas, dan trauma pribadi bisa dijual sebagai tontonan populer.